Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 ingin menjelaskan mengenai materi kekonvergenan barisan. Saya Firamita Febrina, NIM 14014200154 dengan Salsabila NIM 14014200274 dan Nana Mustaqimah NIM 14014200434. Sebelum melanjutkan ke materi kekonvergenan barisan, kita perlu mengetahui apa itu barisan. Barisan adalah himpunan bilangan-bilangan dengan urutan sesuai bilangan asli atau N yang tersusun menurut aturan tertentu yang pasti. Barisan tak hingga adalah sebuah fungsi yang memiliki daerah asal atau domain bilangan asli. Bentuk umum barisan dapat dituliskan sebagai A1, A2, A3, dan seterusnya. Atau boleh menggunakan abjad lainnya seperti B1, B2, B3, dan seterusnya, atau X1, X2, X3, dan seterusnya. A1 untuk suku pertama, A2 untuk suku kedua, dan A3 untuk suku ketiga. Secara ringkas, notasi untuk barisan dapat dituliskan dengan suatu kurung kurawah di mana di dalamnya ada AN, nama barisan, kemudian di luar kurung kurawah dapat kita tulis indeks N sama dengan 1, yang berarti N atau indeks daripada barisan ini suku-sukunya berawal dari 1 sampai dengan tak hingga. Terkadang penulisan juga notasi barisan dapat ditulis secara ringkas tanpa menyertakan indeksnya. Kita cukup menuliskan AN di dalam kurung kurawah. Contoh 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Dari contoh ini kita bisa lihat ada bilangan ganjil yang dibentuk barisan, maka dapat dituliskan dengan rumus AN sama dengan 2N-1, di mana N berawal dari 1. Kita lanjut ke kekonvergenan barisan. Definisi: suatu barisan dikatakan konvergen menuju L jika limit dari barisan ada dan dituliskan sebagai limit AN, N mendekati tak hingga sama dengan L, dengan L merupakan suatu bilangan tertentu. Catatan: limit suatu barisan selalu merupakan limit untuk N menuju tak hingga. Barisan yang tidak memiliki limit disebut barisan divergen. Suatu barisan hanya dapat konvergen ke satu limit atau dapat dikatakan jika limit suatu barisan ada, maka limitnya unik. Kita masuk ke dalam teorema. Setiap barisan yang konvergen adalah terbatas. Dalam konsep himpunan pengantar logika, jika setiap barisan yang konvergen terbatas, jika P maka Q, maka kita bisa mendefinisikan konvers, invers, dan kontraposisinya. Kontraposisi dari teorema tersebut adalah jika barisan itu tidak terbatas, maka barisan itu konvergen. Dengan catatan, setiap barisan yang tidak terbatas adalah divergen. Namun, sifat terbatas tidak mengakibatkan bahwa barisan tersebut konvergen. Jika dinyatakan dalam Kartesius, dengan sumbu X bilangan asli dan sumbu Y bilangan real, jadi apabila barisan itu konvergen, ketika dia menuju ke tak hingga atau menuju ke kanan, maka akan menuju atau memusat ke suatu titik. Di sini misalkan A adalah titik pusat. Jadi, walaupun sebelumnya naik turun, tetapi ketika mendekati tak hingga, ketika semakin besar nilai N-nya, semakin dia menuju ke suatu titik. Selanjutnya yaitu contoh kekonvergenan barisan. Misalkan, kita memiliki suatu barisan bilangan yang kita tuliskan sebagai AN sama dengan 1,
min 1/n untuk n lebih dari atau sama dengan 1. Pandang bahwa an ini dapat kita tuliskan sebagai suatu fungsi, yaitu ax. Ax itu sama dengan 1 min 1/x. Nah, perhatikan, di sini ada kotak penting yang menyatakan bahwa jika limit x mendekati tak hingga fungsi dari x, yaitu sama dengan L, maka limit n menuju tak hingga dari fn, suatu fungsi dalam n, itu juga sama dengan L. Yang berarti penulisan atau pendefinisian an sama dengan suatu fungsi dari n dalam sebuah barisan dapat kita analogikan atau kita gantikan sebagai suatu fungsi dalam x, yaitu ax yang merupakan suatu fungsi dalam x. Nah, artinya an yaitu suatu barisan bilangan itu dapat kita gantikan menjadi suatu fungsi, yaitu ax. Kemudian, jika kita ingin mencari limit dari barisan tadi, yaitu an, n mendekati tak hingga, maka hasilnya adalah sama dengan 1. Begitupun, hasil yang sama akan kita peroleh pada limit x mendekati tak hingga ax, yang juga hasilnya sama dengan 1. Perhatikan dua diagram ini. Di sini an sama dengan 1 min 1/n dengan ax yang juga sama dengan 1 min 1/x, gambarnya sama. Keduanya sama-sama menuju ke satu titik. Tetapi ingat bahwa kedua gambar tersebut itu tidak pernah menyentuh ke garis yang dituju. Mereka hanya menuju tetapi tidak pernah sampai ke titik tersebut. Nah, di sini nilai x yang semakin besar atau nilai n yang semakin besar tidak akan sampai pada nilai 1, yaitu garis yang ini, yang garis y sama dengan 1. Nah, dari penjelasan ini kita dapat melihat bahwa selama ini yang sering kita limitkan, suatu barisan yang sering kita limitkan adalah sebuah fungsi dalam x. Dan sekarang kita sedang bekerja dalam limit barisan, yaitu fungsi dalam n.